Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu di perkuliahan aspek hukum dan administrasi kontrak. Pada pagi ini kita akan membahas tentang penjaminan-penjaminan yang dipergunakan di dalam proyek konstruksi. Biasanya penjaminan-penjaminan tersebut dinamakan sebagai surety bond. Oke. Nah, pada perkuliahan ini kita mengawalinya adalah dengan kebutuhan akan transfer resiko dalam pengerjaan konstruksi. Nah, kita tahu bahwa sepanjang daur hidup dari proyek konstruksi itu akan selalu berhadapan dengan yang namanya resiko. Baik resiko itu terjadi kepada kontraktor maupun resiko kepada owner. Walaupun owner sudah melakukan market analysis maupun sudah melakukan yang namanya studi kelayakan, namun biasanya keberlangsungan sebuah proyek itu didasarkan atas estimasi biaya konstruksinya atau construction cost. Jika actual cost atau biaya aktual proyek itu melebihi dari biaya rencana, maka sebuah proyek itu bisa dikatakan gagal. Nah, biasanya kalau proyek tersebut menggunakan metode kontrak lump sum, maka sebagai owner itu punya kemampuan untuk mengantisipasi pembiayaan melebihi dari estimasi biaya. Ya, jika nantinya sudah bisa diprediksi secara kontrak lump sum melebihi, maka owner memiliki sebuah hak atau otoritas untuk membatalkan atau untuk memutuskan pelaksanaan kontrak. Namun kalau proyek tersebut biaya konstruksinya di bawah dari budget, maka proyek bisa dikatakan berhasil. Nah, resiko-resiko itu sebenarnya bisa dimitigasi dan kalau tidak bisa dimitigasi, baik kontraktor maupun owner itu sepakat atau memiliki metode untuk mentransfer resiko tersebut ke pihak lain. Ya, pihak-pihak yang bisa menanggung pengalihan resiko tersebut itu bisa berupa asuransi, bisa juga berupa bond, ya, atau surety bond. Kontraktor sendiri, ya, ketika misalkan dia karena kontraktor pastinya memiliki sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan konstruksi, di mana dia ingin di cover atau diproteksi oleh asuransi, maka kontraktor itu bisa mengasuransikan tenaga kerjanya maupun mengasuransikan peralatan-peralatan yang digunakan ke pihak yang dinamakan dengan asuransi. Nah, sedikit berbeda dengan bond, ya, Bond ini adalah mekanisme proteksi yang disediakan oleh pihak tertentu yang mengeluarkan bond tersebut atau jaminan atau garansi tersebut, di mana yang diproteksi adalah owner, ya, Nah, jadi antara kedua mekanisme tersebut di sini bisa kita lihat antara asuransi dengan bond ini agak sedikit berbeda, ya. Nah, kita lihat slide berikut untuk mendalami apa itu bond dan kenapa bond itu bisa berbeda dengan mekanisme asuransi. Nah,
Apa itu surety bond ya? Jadi surety bond ini sebenarnya merupakan sebuah garansi atau sebuah jaminan yang disediakan oleh sebuah perusahaan. Ya, biasanya kalau di Indonesia perusahaan tersebut adalah perusahaan asuransi yang mengeluarkan bond, dan juga bisa bond tersebut dikeluarkan oleh bank. Nah, di mana garansi tersebut menyatakan bahwa kontraktor itu akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan pelaksanaan kontrak. Nah, sehingga ketika kontraktor tersebut default terhadap kontrak atau kontraktor tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan kontrak, tidak dapat menyelesaikan keseluruhan kontrak, maka surety atau pihak yang mengeluarkan bond itu nantinya akan memiliki kewajiban untuk menyelesaikan bagian-bagian dari penyelenggaraan kontrak yang ditinggalkan oleh kontraktor. Oke. Nah, sampai di sini fungsi dari surety itu adalah untuk memastikan bahwa memastikan kepada owner bahwa kontraktor itu memiliki backup, memiliki dukungan dari seseorang atau dari sebuah badan atau sebuah perusahaan yang nantinya akan bertanggung jawab secara finansial. Oke. Nah, sehingga di sini pihak surety, baik itu asuransi maupun bank, itu nantinya akan menjaminkan reputasi dan kreditnya kepada kontraktor. Oke, nah kita lihat di slide berikut ya. Di sini kita lihat adalah model dari hubungan antar pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan sebuah bond dalam suatu proyek konstruksi. Jadi ada 3 pihak yang berserikat di sini, atau 3 pihak ya yang terlibat di sini. Satu adalah prinsipal ya. Satu adalah prinsipal, di mana prinsipal ini adalah disebut sebagai pihak yang mengajukan atau pihak yang meminta garansi ya kepada perusahaan atau kepada badan yang mengeluarkan garansi tersebut. Nah, prinsipal di sini di dalam proyek konstruksi itu adalah kontraktor. Ya. Jadi hubungan atau keterkaitan antara kontraktor, surety maupun owner di sini adalah pada step 1 maka si kontraktor itu nantinya akan meminta kepada pihak surety ya, bisa bank, bisa asuransi ya, untuk nantinya mengeluarkan yang namanya bond. Oke. Nah, jadi ini tahapan pertamanya. Jadi prinsipal tadi adalah seperti tadi saya bilang, prinsipal itu adalah kontraktor atau general kontraktor ataupun kontraktor spesialis yang meminta jaminan dikeluarkan suatu layanan dari pihak surety berupa jaminan. Ya. Nah, surety ini itu adalah perusahaan ataupun asuransi maupun perbankan yang sudah mempunyai legalitas untuk mengeluarkan bond tersebut ya. Nah, kemudian setelah prinsipal atau kontraktor mengajukan permintaan bond kepada surety,
maka nanti surety akan mengeluarkan bond tersebut, di mana bond tersebut nantinya akan diberikan kepada yang namanya obligee, ya. Jadi si obligee ini akan digaransi oleh si surety terhadap performa dari principal, ya. Jadi obligee ini siapa? Obligee ini adalah owner, ya. Owner artinya orang atau pihak yang memberikan, pihak yang digaransi oleh surety bahwa prinsipal nantinya akan menyelesaikan atau akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kontrak. Oke, nah ini adalah pihak-pihak yang pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan dari bond, ya. Jadi di sini terlihat mekanismenya akan sedikit berbeda dibandingkan dengan asuransi. Kalau asuransi biasanya kita lihat hanya ada dua pihak yang terlibat. Seperti kalau misalnya Anda membeli kendaraan baru, kemudian kendaraan tersebut Anda asuransikan ke suatu perusahaan asuransi, maka yang mengikat keterkaitan atau mengikat kontrak hubungan antara pemilik kendaraan dengan asuransi itu hanya ada dua pihak. Anda sebagai pemilik asuransi dan pihak asuransi tersebut. Tetapi ketika hubungan tersebut dibawa ke dalam ranah konstruksi, maka bond ini akan memiliki tiga pihak yang terkait, ya. Jadi prinsipal, kontraktor tersebut nantinya meminta kepada surety, ya, meminta jasa surety untuk mengeluarkan bond, di mana bond tadi nantinya akan diberikan, ya, kepada obligee, owner, ya. Nah, owner artinya nanti akan digaransi oleh surety bahwa nanti si prinsipal ini akan melaksanakan semua kontrak yang sudah ditandatangani oleh mereka berdua. Oke, mudah-mudahan Anda semua paham. Nah, demikian juga sebenarnya ketika hubungan kontrak itu meliputi hubungan antara kontraktor dengan subkontraktor, ya. Pada beberapa perkuliahan yang dulu saya sudah pernah membicarakan, kalau mungkin Anda lupa, bahwa hubungan antara kontraktor dengan subkontraktor itu juga bisa berbeda-beda. Ada subkontraktor tersebut yang bekerja langsung di bawah kontraktor, namun mungkin saja kontraktor tersebut bekerja di bawah langsung, ya, di bawah kendali langsung oleh owner, ya. Nah, bagaimana kontrak dan pastinya si kontraktor itu berfungsi untuk menyelesaikan beberapa porsi pekerjaan dari kontraktor utama. Nah, bagaimana kontraktor bisa meminta garansi dari subkontraktor bahwa dia nantinya akan menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya? Maka posisi hubungan antara kontraktor subkontraktor di sini akan berubah, ya. Si surety tetap menjadi surety, prinsipal jadinya adalah subkontraktor, sedangkan obligee itu menjadi, ya, obligee itu adalah kontraktor. Oke, jadi kira-kira demikian hubungan keterkaitan antar pihak-pihak di dalam penjaminan, ya, dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Oke, nah sekarang kita membahas sedikit tentang isi atau
jaminan yang diberikan ya. Nah, nantinya pihak surety itu akan menjaminkan semua loss atau semua kerugian yang terjadi di dalam pelaksanaan konstruksi. Ya, jadi si surety itu akan menjamin semua loss of any kind, jadi semua kerugian yang terjadi di dalam pelaksanaan konstruksi. Nah, jadi artinya di sini pihak surety itu pasti akan memiliki risiko yang besar juga, ya. Nah, bagaimana dia mau mengeluarkan bond kalau misalnya dia juga dalam posisi mempunyai risiko yang besar, ya. Nah, untuk itulah biasanya ketika pihak surety ini akan mengeluarkan bond kepada kontraktor, dia terlebih dahulu melakukan yang namanya analisis yang mendalam terhadap performa, ya, dan citra ataupun rekam jejak dari kontraktor yang mau dia keluarkan. Sehingga artinya di sini kalau misalnya hasil dari bond tersebut, ya, hasil dari keputusan pihak surety itu mau nantinya mengeluarkan bond, itu artinya secara rekam jejak kontraktor tersebut sudah memenuhi kewajiban terhadap pelaksanaan kontrak di masa lalunya. Nah, investigasi tersebut biasanya meliputi apa saja, ya, misalkan ukuran proyek, ya, tipe-tipe proyek yang sudah pernah dilakukan, ya, kemudian owner dan kemampuan pembayarannya, pengalaman kontraktor pada proyek sejenis, ya, dan lain sebagainya. Oke, kemudian pertanyaannya, should the owner stipulate which surety the contractor should use? Oke, jadi di sini apakah si owner itu mempunyai atau bisa mempengaruhi kontraktor dalam hal memilih siapa yang akan menjadi pihak surety-nya, ya, siapa yang akan mengeluarkan bondnya. Nah, pada prinsipnya praktek-praktek seperti ini tidak disarankan, ya. Jadi kontraktor itu memiliki memiliki preferensi atau memiliki hak tersendiri untuk memilih siapa yang surety atau asuransi ataupun bank yang nantinya akan dia pilih untuk menjadi pihak surety yang mengeluarkan bond. Nah, biasanya si kontraktor ketika meminta bond itu kepada pihak surety, ya, di mana surety ini seperti tadi saya bilang adalah asuransi maupun bank, nantinya dia harus mengeluarkan yang namanya premi, ya, premi untuk membayar sejumlah premi, ya, pembiayaan tertentu yang harus dikeluarkan oleh kontraktor tersebut sehingga bond tersebut akan bisa dikeluarkan, ya. Nah, biasanya premi ini disesuaikan dengan persentase coverage, ya, atau persentase yang di cover oleh bond. Nah, apa saja jenis bond yang ada dalam pelaksanaan konstruksi? Ya, jadi ada beberapa jenis. Ada yang namanya bid bond, ya, bid bond, kemudian payment bond, dan performance bond. Oke, kita lihat satu-satu, ya. Nah, ini adalah jaminan uang muka, ya, contoh dari jaminan uang muka.
Oke. Saya cuma punya contoh jaminan uang muka, ya, dimana jaminan uang muka ini artinya pada suatu pelaksanaan konstruksi di mana ketika kontraktor dan owner bersepakat untuk melaksanakan kontrak pekerjaan konstruksi, maka ketika awal pelaksanaan pekerjaan si kontraktor itu menerima yang namanya uang muka sebagai modal bagi dia untuk melaksanakan beberapa pekerjaan di awal, ya. Jadi artinya di sini walaupun kontraktor tersebut pada prinsipnya belum bekerja, tetapi dia sudah menerima pembayaran uang muka atau DP. Nah, bagaimana si owner itu bisa diyakinkan bahwa uang muka yang sudah dia keluarkan tersebut tidak akan disalahgunakan oleh kontraktor, atau dalam artian bahwa kontraktor itu benar-benar akan bekerja atas uang muka yang telah diserahkan oleh owner. Maka di sini owner meminta yang namanya jaminan uang muka. Oke, ini sama fungsinya dengan bid bond ataupun bond-bond yang lain. Oke, sekarang kita bahas satu-satu terlebih dahulu bid bond, ya. Jadi bid bond ini adalah jenis sebuah mekanisme garansi yang dikeluarkan ketika pelaksanaan tender, ya. Ketika pelaksanaan tender. Nah, jadi di sini isunya adalah bagaimana bid bond ini nantinya bisa memberikan garansi, ya, kepada owner bahwa kontraktor yang sudah terpilih dalam pelaksanaan tender itu nantinya akan memberikan, ya, pembayaran tertentu dan akan menyediakan performance bonds jika nantinya kontrak tersebut diserahkan kepada perusahaan dia. Jadi itu intinya. Jadi pada saat sebelum kontrak ditandatangani, maka, ya, atau pada saat pelaksanaan tender, kontraktor itu sudah harus memberikan bid bond, ya, dalam dokumen-dokumen tender yang harus dia sampaikan kepada owner. Di mana bid bond itu fungsinya adalah untuk memastikan, untuk menggaransi bahwa kontraktor ini nantinya akan menandatangani kontrak dan akan menyediakan performance bond pada saat pelaksanaan konstruksi. Nah, biasanya nilai dari bid bond itu bervariasi di antara 5-20% dari nilai kontrak, ya. Nah, apa akibatnya kalau misalnya kontraktor itu melanggar dari bid bond yang sudah dia berikan, ya, dalam artian ketika kontraktor tersebut, ya, mengikuti tender dan dia sudah dipilih sebagai sebagai pemenang dan belum menandatangani kontrak, namun pada akhirnya kontraktor tersebut mundur. Nah, sehingga nantinya bid bond tersebut akan dianggap sebagai penalti atau liquidated damage, sehingga bid bond tersebut nantinya bisa
cairkan oleh owner kepada pihak surety ya sebanyak dari nilai yang di cover oleh bid bond tersebut. Kenapa bisa demikian? Ya karena memang pada sesungguhnya proses tender itu sendiri sudah menghabiskan resource dari owner ya, menghabiskan waktu ya, kemudian juga owner memiliki effort tertentu dalam pelaksanaan tender ya. Nah, sehingga ketika pemenang tersebut tidak mau menandatangani kontrak, nah sebenarnya itu juga merupakan sebuah resiko kepada owner ya. Nah, itulah yang disebut sebagai mekanisme bid bond. Oke, di sini Anda bisa baca lebih lanjut ya mengenai bid bond. Nah, ini adalah contoh dari jaminan penawaran pada pengerjaan proyek pembangunan kantor Kejaksaan Tinggi Sumbar ya. Di sini bisa kita lihat tertera bahwa PT kontraktor itu merupakan prinsipal, kemudian asuransi Bosowa Periskop itu merupakan surety-nya ya. Sedangkan penerima jaminan atau obligi itu adalah PPK ya, PPK rehab gedung Kejaksaan Tinggi tersebut ya, yang merupakan Dinas Prasarana Tata Ruang dan Pemukiman. Nah, kemudian di sini juga bisa kita lihat besarnya uang jaminan ya sebesar Rp923.600.000. Kemudian juga mengenai ketentuan berlakunya dari bid bond ini ya, kapan bid bond ini berlaku, kemudian juga surat jaminan tersebut masa berlakunya kapan. Oke, nah ini adalah contoh dari jaminan penawaran. Oke, kemudian kita masuk kepada jenis bond yang kedua, yaitu adalah performance bonds ya. Jadi performance bond ini menggaransi bahwa kontraktor utama itu nantinya akan di backup secara finansial oleh sebuah perusahaan apabila kontraktor tersebut tidak bisa bekerja dengan secara baik ya. Nah, biasanya jenis bond performance bond ini terkait dengan pelaksanaan pekerjaan proyek. Jadi artinya performance bond ini terkait dengan pelaksanaan pekerjaan kontraktor di lapangan. Nah, besarnya jumlah jaminan yang tertera di dalam bond itu biasanya akan membatasi atau akan menjadi tanggung jawab dari pihak surety apabila kontraktor tersebut tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Nah, biasanya besaran jaminan itu antara 50 sampai 100% dari nilai kontrak pekerjaan. Sedangkan nilai preminya itu berkisar kadang-kadang premi dari performance bond itu sudah termasuk kepada premi payment bond, dan biasanya itu nilainya sekitar 1% dari nilai kontrak kerja yang ditandatangani oleh kontraktor dengan owner. Kemudian yang menjadi perhatian kita adalah
kalau misalnya kontrak ya, kalau misalnya kontrak konstruksi antara kontraktor dengan owner tersebut bersifat tidak ilegal, ya, misalkan katakanlah kontraktor itu tidak memiliki lisensi atau pekerjaan tersebut belum memiliki izin ya sebelum kontrak ditandatangani, maka keberadaan bond yang telah dikeluarkan itu tetap akan menjadi valid ya, jadi tidak akan terpengaruh oleh adanya aspek legal dari kontrak antara owner dengan kontraktor. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa dalam pelaksanaan konstruksi itu akan selalu terjadi perubahan-perubahan terhadap penyelenggaraan proyek, ya, di mana perubahan-perubahan tersebut bisa bersifat banyak ya, major change, atau juga perubahan-perubahan tersebut dalam bentuk pekerjaan yang minor. Nah, bagaimana efek dari adanya perubahan tersebut kepada bond ya, di mana nilai coverage atau nilai pertanggungjawaban dari pihak surety kepada owner itu ditetapkan nilainya tergantung dari nilai kontrak ya. Nah, apa akibatnya kalau misalnya terjadi perubahan kepada nilai kontrak? Nah, pada dasarnya pihak surety atau pihak yang mengeluarkan jaminan itu harus diinformasikan terhadap semua perubahan-perubahan yang ada ya. Karena apa? Karena itu akan berakibat kepada besarnya coverage dari bond ya, yang akan dibayarkan oleh surety tersebut kepada owner. Oke, kemudian performance bond ini juga biasanya akan diikuti oleh ketentuan-ketentuan di mana ya pihak surety nantinya akan bisa menyelesaikan pelaksanaan proyek konstruksi kalau kontraktor mengalami default atau kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, di mana pihak surety itu bisa menyelesaikan pekerjaan konstruksi tersebut sendiri atau diserahkan kepada orang lain, atau juga dimungkinkan bahwa pihak surety itu membayar owner sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam bond. Ya, jadi sebenarnya mekanismenya ada dua. Nah, kalau kontraktor mengalami default, maka secara umum maka tanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek itu akan langsung dialihkan kepada pihak surety ya. Nah, nanti pihak surety yang nantinya akan memberitahu kepada owner terkait dengan bentuk pertanggungjawaban yang nantinya akan dia laksanakan. Jika pihak surety tadi secara langsung akan menyelesaikan pekerjaan yang sudah ditinggalkan oleh kontraktor, maka kemungkinan bisa saja terjadi bahwa biaya aktual yang dilakukan oleh surety itu lebih besar dari nilai jaminan yang telah ditetapkan dari bond ya. Tetapi kalau misalnya pihak surety hanya membayar sebesar nilai jaminan yang tertera kepada bond, maka kemungkinan ya, si surety itu masih aman, artinya dia membayar sesuai dengan jaminan yang
tertera nilai jaminan yang tertera pada bond, dan nantinya kontrak pihak owner nantinya yang akan menyelesaikan pekerjaan proyek ya. Bisa saja owner itu mencari kontraktor lain, tetapi pembiayaannya didasarkan atas nilai jaminan surety yang telah dicairkan. Oke, baik, sampai di sini perkuliahan kita untuk materi bond pada penyelenggaraan proyek konstruksi. Oke, terima kasih.